Baik, Saharman dan pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Toli-Toli, dipancar luaskan dari kawasan Puncak Kabinuang 93. Kita bersama dalam sesi dialog interaktif untuk edisi hari ini, hari Senin 11 Oktober 2021. Dan pendengar, pagi ini saya Susanti Akatapa bersama Anda, kita akan membahas topik mengenai narkoba marak, ekonomi lemah, dan residivis tergiur menjadi kurir. Mungkin Anda sudah mendengarkan dalam segmen Warta Berita, kemudian opini publik pagi tadi, ada kemudian salah seorang tersangka dengan inisial M yang mengaku tergiur menjadi kurir narkoba karena terdesak oleh ekonomi. Kondisi pandemi yang sulit menyebabkan kemudian dari masyarakat yang ekonomi lemah ini bersedia untuk menjadi kurir narkoba. Padahal resikonya adalah harus berhadapan dengan hukum. Kemudian juga pendengar di samping itu residivis narkoba berdasarkan data untuk wilayah Toli-Toli ini juga ada beberapa residivis atau sebagian besar begitu ya, mereka yang sudah menjalani masa tahanan di lapas kemudian keluar ini juga rentan untuk kemudian kembali lagi bergelut dalam bisnis narkoba. Nah, bagaimana kemudian mengantisipasi ini? Kita akan membahas hal ini bersama dengan sejumlah narasumber. Yang pertama saya ingin menyapa terlebih dahulu ada Pak Sunar Agus, Kepala Divisi Lembaga Pemasyarakatan, Kantor Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Tengah. Assalamualaikum. Selamat pagi Pak Sunar. Pelan ini Bu. Baik, terima kasih banyak Pak Sunar sudah meluangkan waktu untuk bicara di RRI Toli-Toli. Kemudian saya ingin menyapa juga ada Pak Ibtu Ansari Tola, Kasubag Humas Polres Toli-Toli. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ansari. Assalamualaikum Pak Ansari. Ya, kita belum bisa tersambung ya bersama dengan Pak Ansari Tola. Nanti kita juga bersama dengan Pak Herman Majid, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Toli-Toli. Bagaimana kemudian program yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah Toli-Toli setelah mengetahui isu-isu seperti ini begitu ya. Tetapi sebelum kita mulai diskusi pagi ini mendengar, saya akan benahi dulu hubungan dengan sejumlah narasumber. Kami akan jeda terlebih dahulu. Pastikan tetap bersama kami. Pendengar RRI, jika Anda waspada, pasti Anda hanya memilih di rumah saja. Ingat itu, keluyuran keluar rumah akan lebih berisiko Anda terpapar COVID-19. Di rumah saja, di rumah saja. Ingat itu, cegah COVID-19 dengan cara berdiam di rumah saja. Demi Anda, pesan ini disampaikan oleh RRI Toli-Toli. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Toli-Toli. Kita bersama dalam sesi dialog interaktif untuk pagi ini. Kita mungkin sudah bisa tersambung dengan Pak Ansari Tola. Saya coba menyapa kembali. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ansari. Waalaikumsalam Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Ansari. Pak Sunar, saya akan mulai terlebih dahulu ya, Pak Sunar Agus dari KD PAS. Kemenkumham Provinsi Sulawesi Tengah. Saya akan mulai dengan Pak Ibtu Ansari Tola. Mungkin bisa disampaikan terlebih dahulu Pak Ansari untuk data kita. Tadi di RRI kami menghadirkan wawancara bersama dengan salah satu tersangka dengan inisial M yang mengaku terjun ke bisnis narkoba karena pengaruh ekonomi di tengah pandemi yang sulit begitu. Kemudian bagaimana nih Pak kalau untuk data yang ada di Polres Toli-Toli untuk mereka kurir yang memiliki ekonomi lemah, kemudian juga residivis yang terjun ke bisnis narkoba. Silakan Pak Ansari. Ya, memang ada beberapa residivis yang bebas dari tahanan yang secara undang-undang perlu tetap dilakukan pemantauan sehingga pihak Res Narkoba itu sesuai dengan perintah undang-undang dia tetap memantau. Tapi peran ini kan tidak bisa dipikul oleh pihak Polri itu sendiri. Peran stakeholder, kemudian potensi masyarakat yang ada juga perlu ikut membackup. Karena aktivitas masyarakat itu kan berada di lingkungan mereka. Sehingga ini perlu edukasi ini secara masif bersama-sama
untuk mencegah berulang kali itu pelaku-pelaku pengedar narkoba itu dimanfaatkan oleh orang-orang yang punya kepentingan. Itu memanfaatkan kepada masyarakat yang notabene dengan ekonomi yang rendah, jadi membutuhkan pendapatan yang lebih sehingga dia terpengaruh. Nah, ini yang perlu edukasi secara masif oleh seluruh stakeholder terkait itu. Baiklah, Pak Ansari, kalau kita bicara soal residivis misalnya Pak, mereka kan sudah menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan begitu Pak ya. Faktor apa yang kemudian menyebabkan kalau dari mungkin pendalaman yang dilakukan oleh kepolisian, faktor apa yang menyebabkan alasan-alasan mereka mengaku ke kepolisian, mengapa mereka mau terjun lagi padahal sebelumnya sudah pernah begitu menjalani pembinaan di lapas? Ya, ini kan kita harus ingat secara faktor sosial. Di samping kebutuhan ekonominya dia, mindsetnya masyarakat ini yang perlu kita ubah. Bahwasanya satu-satunya penghasilan tambahan itu bukan dari pelanggaran-pelanggaran hukum seperti itu. Nah, ini yang perlu. Jadi pencegahan ini bukan berarti hanya dengan penindakan hukum, bukan, tetapi tingkat pembinaan sosialisasi dari seluruh elemen terkait itu memberikan edukasi kepada masyarakat agar masyarakat bisa memahami bagaimana menjalankan kehidupan sehari-hari ini dengan normatif gitu. Berarti dengan kondisi yang ada saat ini di mana ekonomi sulit di tengah pandemi, ini perlu menjadi perhatian begitu ya. Masyarakat ekonomi lemah tergiur untuk menjadi kurir narkoba, kemudian residivis yang baru keluar dari tahanan ini juga perlu waspada begitu, mereka bisa direkrut lagi oleh para pengedar. Iya, memang karena beberapa hal yang saya sampaikan tadi itu bisa saja. Kalau mindset ini belum berubah, ya pasti dia akan tergiur kembali dengan iming-iming tersebut. Nah, inilah peran kita semua. Karena kalau hanya dipikul oleh pihak Polri itu sendiri, Polri itu tidak bisa menjangkau sampai ke hal-hal yang wilayah yang sangat terpencil ataupun aktivitas masyarakat secara menyeluruh. Oke, baiklah. Saya kemudian ke Pak Sunar Agus. Pak Sunar, ini tadi seperti rilis dari Pak Ansari Tola, Kasubag Humas Polres Toli-Toli. Residivis yang kemudian berulang begitu. Bahkan saya juga sempat berbincang bersama dengan Kasat Narkoba, ada bahkan sampai 2 kali, Pak Sunar. Ini kalau dari lapas sendiri, Pak, ini bagaimana, Pak? Bisakah kita katakan bahwa perlu ada pembaharuan dalam sistem pembinaan supaya mereka lebih kuat pada saat nanti keluar, misalnya dari lapas, mereka tidak lagi mau tergiur dengan hal-hal seperti ini? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Penjelasan sebelumnya saya pikir lebih banyak sependapat saya. Namun perlu saya informasikan bahwa secara keseluruhan di Sulawesi Tengah, angka residivis itu di bawah 1% dibanding angka peningkatan pelaku baru. Peningkatan pelaku baru bisa rata-rata mencapai 30%. Itulah sangat signifikan. Itulah yang menyebabkan lapas rutan dari ke hari makin tidak muat. Residivis memang harus ditangani secara lebih serius. Tapi lebih serius lagi yang harus ditangani menurut saya pencegahannya. Jadi kalau mau menekan peredaran narkoba di masyarakat, sebaiknya dicegah habis-habisan narkoba sebelum masuk Indonesia. Satu, sudah masuk, sebelum masuk lingkungan kita. Yang akhirnya nanti penjara sisanya. Karena sekarang lembaga pemasyarakatan se-Sulawesi Tengah tingkat overcrowding-nya rata-rata sudah mencapai 100%. Dan itu didominasi oleh kasus narkoba, Pak. Kalau untuk Toli-Toli kan didominasi oleh kasus narkoba. Lapas Toli-Toli. Ini gejala nasional, termasuk di Sulawesi Tengah, termasuk Toli-Toli,
itu capaiannya kisarannya kalau dirata-ratakan setiap lapas rutan 50%. Ada yang di atas 50%, ada yang di bawah 50%. Tapi kalau saya rata-ratakan kisaran kasus narkoba sekarang 50%. Dengan kata lain, kalau kasus narkoba bisa ditangani, lembaga pemasyarakatan itu isinya bisa berkurang 50%. Baik. Baiklah, Pak Sunar, ini kan yang menjadi masyarakat yang rentan, kami mendapat kesempatan untuk eksklusif begitu ya, mewawancarai salah satu tersangka yang mengedarkan narkoba sebanyak 100 gram dengan nilai ratusan juta rupiah yang saat ini sedang ditangani oleh Polres Toli-Toli. Mengaku bahwa faktor ekonomi lah yang kemudian menjadi alasannya. Itu pula yang menjadi alasan residivis ketika keluar dari lembaga pemasyarakatan. Nah, ini metodenya harus bagaimana sebenarnya, Pak? Penanganan masalah ini begitu? Ya, saya juga sependapat kalau ada pernyataan faktor ekonomi. Namun bukan faktor ekonomi terus langsung beralasan kita dekat dengan narkoba. Faktor ekonomi itu faktor yang sangat signifikan sehingga menyebabkan orang melanggar hukum. Orang-orang yang secara ekonomi tertinggal melihat orang lain yang secara ekonomi lebih tinggi, itu bisa memicu orang ingin menyesuaikan secara ekonomi. Sehingga manakala orang-orang yang imannya setengah ke bawah, ada kecenderungan jadi offender. Atau dengan kata lain, kecenderungan melanggar hukum. Antara lain karena narkoba juga bagi sekelompok orang dipandang menarik. Ada yang mengatakan jumlahnya, volumenya kecil, tetapi harganya tinggi. Khusus narkoba, mestinya bagaimana kita kondisikan harga narkoba itu di Indonesia itu bisa rendah. Menurut informasi dari BNN bahwa harga narkoba di Indonesia dibandingkan negara-negara tetangga jauh lebih tinggi. Baik. Sehingga arus narkoba masuk ke Indonesia semakin tinggi. Ditambah lagi keadaan ekonomi di Indonesia secara umum masih berkelas. Artinya ada yang sangat mewah, ada yang sangat kekurangan. Sehingga sangat bisa memang memicu orang kecenderungannya mendekat ke narkoba. Baik, Demikian. Pak Sunar, tadi ada dalam opini publik masyarakat yang mengatakan seperti ini, Pak. Sekarang ini orang tertarik misalnya ya untuk terjun ke bisnis narkoba, menjadi kurir dengan iming-iming gaji yang besar karena mungkin tidak khawatir lagi karena sanksi pembinaannya juga tidak begitu menakutkan begitu ya, yang kemudian dilakukan. Ini apa kalau yang bisa dibagi oleh Pak Sunar soal opini-opini seperti ini? Paling ditahan, dibina, dilapas beberapa tahun, setelah itu keluar begitu, Pak Sunar. Ya, terima kasih. Jadi dibina itu bukan diberi sanksi. Jadi tugas pemberi sanksi itu melalui putusan pengadilan, itu punishment-nya di sana. Namanya menggunakan undang-undang pemenjaraan. Terus dikirim ke lembaga pemasyarakatan, bukan dikirim ke penjara. Konsep di lembaga pemasyarakatan itu pembinaan, reintegrasi. Apapun yang dilakukan itu untuk kepentingan agar para warga binaan itu bisa kembali lagi dalam kehidupannya. Angka residivis itu bagian dari catatan kurang nyaman. Katakanlah kalau di sekolah itu remedial. Saya infokan kembali, yang remedial itu angka yang ada di Sulawesi Tengah 0,18. Baiklah. Jadi belum mencapai 1% dibanding pelaku baru. Pelaku baru itu mencapai 30%. Artinya pertumbuhan pelaku tindak kejahatan, khususnya narkoba, lebih terjadi di luar atau di masyarakat umum.
Itu begitu. Baik, yang terakhir Pak Sunar, sebelum saya ke Pak Herman Majid ya, Kadis Tenaga Kerja Toli-Toli. Pak Sunar, dengan konsep pembinaan yang ada di lapas begitu, yang tadi juga saya kembali lagi mengangkat soal opini publik yang masyarakat mengatakan pembinaan kemudian selesai. Nah, dengan semakin tingginya nih Pak, tingkat pengguna narkoba, mereka kemudian harus dibina di dalam lapas. Ini menurut Bapak bagaimana? Bisakah kita simpulkan bahwa tidak ada lagi kekhawatiran masyarakat begitu untuk takut masuk ke dalam lapas begitu dibina, karena seiring dengan hal ini nih banyak nih Pak yang kasus-kasus baru yang terjadi. 30% menurut Bapak, residivis 0,1%, di bawah 1% begitu ya? Ya, jadi memang kita itu memerlukan sinergitas. Sekalipun sekarang juga sudah sinergi dari penyidik, penuntut umum, pengadilan, yang sampai akhirnya ke lembaga pemasyarakatan, kita sebetulnya sudah sinergi, termasuk kepada stakeholder lain. Namun demikian, sinergitas kita juga harus selalu ditingkatkan. Dari hari ke hari kita tingkatkan pembinaan. Di sini khusus kasus narkotika, kita adakan rehabilitasi yang dimaksud adalah pendekatan penyembuhan sebelum bebas. Ada rehabilitasi sosial, ada rehabilitasi medis. Kita lakukan. Rata-rata hasil yang sudah melakukan rehabilitasi, keberhasilannya tinggi, namun ada namunnya ini, karena tidak ada aftercare. Maka dari itu memang penting yang setelah dibina ini dicegah kembali agar tidak kembali ke perbuatannya. Manakala kita sudah bebaskan, apa itu bebas bersyarat atau bebas murni, memang kita tinggal kewenangan relatif tidak ada di lembaga pemasyarakatan. Dan ini menjadi rentan kemudian mereka terjun lagi ke bisnis yang sama begitu Pak ya. Kalau kemudian tidak ada sinergitas. Kita lebih memerlukan peningkatan sinergitas. Apa itu pemerintah daerah dengan dinas sosial, apa itu pemerintah daerah dengan dinas kesehatan, apa dengan penegak hukum lain, karena penegak hukum lain juga memiliki unit yang tugasnya melakukan pencegahan. Demikian pun Kumham juga demikian. Baiklah Pak Sunar, kami juga mengundang dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Toli-Toli bagaimana bisa membangun sinergitas begitu ya. Setelah kemudian warga binaan keluar dari lembaga pemasyarakatan, selesai menjalani masa pembinaannya begitu, bagaimana kemudian sinergitas yang perlu dibangun dengan instansi terkait. Nanti kami coba, tadi kita sudah tersambung ya bersama dengan Pak Herman Majid, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Toli-Toli. Kita coba menghubungi kembali, sempat terputus tadi. Tetapi mungkin saya juga ingin menginformasikan kepada Anda pendengar yang nanti ingin bergabung bersama kami, Anda bisa gunakan line interaktif nanti di 0852 4248 6001. Pagi ini kita bersama dengan Kepala Divisi Lembaga Pemasyarakatan Kemenkumham Provinsi Sulawesi Tengah, kemudian ada Pak Ibtuan Saritola, Kasubag Humas Polres Toli-Toli, dan Pak Herman Majid, Kadis Tenaga Kerja Toli-Toli. Assalamualaikum Pak Herman Majid, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Herman, pagi ini kita bicara soal narkoba marak, ekonomi lemah dan residivis ini tergiur jadi kurir. Jadi mereka kemudian mau terlibat dalam bisnis narkoba karena ekonomi yang sulit, tidak memiliki pekerjaan. Begitu pula dengan residivis yang baru saja keluar dari lembaga pemasyarakatan. Adakah program khusus sebenarnya yang rencanakan oleh pemerintah atau sudah dilakukan nih Pak untuk mereka kelompok-kelompok yang rentan terlibat dalam kasus narkoba? Iya, terima kasih. Jadi kemarin kita membangun kerjasama dengan lembaga pemasyarakatan, yaitu pelaksanaan warga binaan yang ada di lembaga pemasyarakatan. Jadi kemarin kita membina ada 3 kegiatan, yaitu kegiatan perpustakaan, kemudian pertanian, dan bangunan. Nah, di situ kami melatih warga binaan ini, apalagi mereka yang melakukan pelanggaran-pelanggaran itu, sehingga mereka bisa
diharapkan nanti keluar nanti bisa terampil, utamanya di bidang pertanian, pertukangan, dan bangunan. Nah, itu demikian barangkali. Berarti sudah ada program seperti itu Pak ya yang dilakukan oleh ini sinergitasnya bagaimana Pak yang sudah dibangun? Karena dari apa yang disampaikan oleh Pak Ansari Tola, ternyata sampai saat ini ketidaktersediaan tenaga kerja, ekonomi yang sulit ini masih menjadi alasan begitu, Pak Herman Majid, untuk kemudian masyarakat mau menjadi kurir narkoba. Kalau dari Dinas Tenaga Kerja sendiri, pernahkah kemudian mengkaji ini, Pak? Kira-kira strategi apa nih yang harus dilakukan untuk mengantisipasi ini, khususnya mereka yang saat ini masih tercatat sebagai pengangguran begitu, Pak, di Dinas Tenaga Kerja? Iya, jadi angka pengangguran terbuka di Kabupaten Toli-Toli di tahun 2021 ini itu berada di angka 3.152. Nah, namun upaya-upaya dari pemerintah daerah, utamanya Dinas Tenaga Kerja itu sudah banyak upaya-upaya yang kami lakukan dalam rangka mencegah atau mengurangi angka pengangguran ini. Nah, dengan membuka pelatihan-pelatihan. Nah, kami ini kan di Gelangkangan itu punya balai latihan kerja. Nah, dengan adanya BLK ini, kita harapkan kita bisa melatih warga atau anak-anak muda kita untuk terampil seperti tadi yang kami sebutkan, bidang pertanian, pertukangan, pembangunan, bahkan ada perbengkelan. Tetapi kalau kemudian hal ini belum menjawab semuanya, Pak, belum bisa dirasakan semuanya oleh masyarakat sampai kemudian ada tadi yang kami wawancara misalnya mengaku bahwa tidak punya pekerjaan, ekonomi sulit, akhirnya memilih untuk ini. Ini apa yang kemudian perlu dibenahi ke depan, Pak? Strategi yang perlu diperkuat lagi nih untuk supaya masyarakat tidak kemudian memilih jalan yang salah begitu karena masalah ekonomi dan juga tidak tersedianya tenaga kerja. Saya kira begini, Bu. Jadi memang kalau pekerjaan ini cuma kita mengharapkan misalnya cuma mau jadi pegawai saja atau mau jadi polisi, itu memang agak sulit karena terbatas. Tetapi kalau kita barangkali punya prinsip ingin kerja, saya kira terbuka jalan. Kita juga dari Dinas Tenaga Kerja ini bisa melatih mereka-mereka yang tidak terampil, kita latih. Intinya ini kan sebenarnya masyarakat yang menganggur ini karena tidak memiliki SDM, Bu. Jadi dengan kita melatih di BLK, kita sesuai dengan keinginannya. Misalnya mereka ada bakat di pertanian, kita latih mereka di sana selama berapa bulan. Misalnya pertanian, belajar misalnya berkebun, tanaman sayur-sayuran, atau ternak. Nah, ternak ayam atau ternak sapi. Nah, diharapkan dengan pelatihan beberapa waktu itu mereka terampil, ya, tentunya dengan adanya bekal SDM ini mereka tentunya akan melupakan kegiatan-kegiatan tidak baik. Mereka akan bisa mendapatkan pekerjaan dari keterampilan yang mereka ikuti itu. Artinya untuk Toli-Toli tersedia peluang kerja begitu di berbagai sektor, Pak ya. Tinggal bagaimana kemudian masyarakat memanfaatkannya menurut Anda, Pak Herman? Ya, saya kira kalau untuk Toli-Toli ini, kalau menurut kami yang penting ada keinginan, kemauan kita untuk mau bekerja, apa saja, tidak memandang pekerjaan itu, yang penting halal, bisa menghasilkan uang. Saya kira di Toli-Toli ini cukup, artinya kalau untuk hidup saja. Kecuali kalau barangkali ingin yang barangkali hidup yang lebih lagi, ya mungkin sulit. Nah, karena saya lihat ini masyarakat kita ini, nanti yang disebut pekerjaan itu kalau sudah jadi pegawai. Kalau pekerjaan-pekerjaan seperti misalnya kerja pertanian, itu kayaknya bukan pekerjaan, tapi sebenarnya ini salah. Itu juga pekerjaan. Ya itu. Baiklah. Yang penting bisa menghasilkan uang, bisa menghidupi keluarga. Nah, saya kira itu juga bagian dari pekerjaan itu. Baiklah. Baik Pak Herman, ditahan dulu, saya ke Pak Ibtu Ansari Tola. Pak Ansari, adakah yang ingin Anda komentari dari statement yang disampaikan oleh Pak Sunar Agus, Kadip Lapas Kemenkumham Sulawesi Tengah, dan juga Pak Herman Majid? Silakan Pak Ansari. Iya, memang kalau program pemerintah untuk pembinaan baik dari lapas maupun strategi pembinaan dari Dinas Tenaga Kerja, ini sudah cukup baik, Pak.
Itu yang saya bilang di awal tadi, kita di sini kekurangannya bagaimana kita untuk edukasi ke masyarakat untuk perubahan mindsetnya, perubahan pola pikir. Sehingga pola pikir yang tadi dikomentari oleh Dinas Tenaga Kerja, itu kita bisa arahkan, kita bisa sinkronkan dengan program Pak Bupati saat ini untuk mengangkat UMKM itu 1000 UMKM, ya, 1000 koperasi dan segala macam ya. Itu sebenarnya itu program itu sudah cukup bagus Pak. Cuman sekarang bagaimana stakeholder terkait yang punya momen atau peluang yang harus dia kedepankan untuk pembinaan kepada masyarakat, bagaimana untuk mendahulukan lagi perubahan-perubahan mindset dengan mengkaji potensi toli-toli ini yang cukup besar, perlu digali dan perlu diarahkan. Ya, karena walaupun dia selesai dari DLK, habis pelatihan, punya kemampuan secara SDM, tapi kemudian dia tidak punya ruang dalam membuka peluang usaha itu juga sia-sia. Jadi pekerjaan itu tidak akan tuntas. Yang satu sisi sudah membangun, tetapi dia tidak punya peluang, akhirnya macet juga di situ. Disitulah perubahan mindset ini ke masyarakat, bagaimana bisa memberdayakan potensi sumber daya alam yang ada, dikonkretkan dengan sumber daya manusia yang sudah dibangun itu sendiri. Baik. Nah ini perlu. Ya, Pak Ansari, kalau saran dari Polres Toli-Toli sendiri, Pak Ansari, kita bicara ekonomi lemah dan residivis yang kemudian ini menjadi incaran pengedar narkoba untuk memanfaatkan mereka menjadi kurir. Kita bersama dengan Kadis Tenaga Kerja dan juga dari Kadipas Kemenkumham Palu. Kira-kira evaluasi apa nih Pak yang perlu kita lakukan sehingga hal-hal seperti ini bisa kita minimalisir Pak? Karena rata-rata yang terjadi justru mereka mengaku soal ekonomi lagi begitu Pak untuk masuk ke bisnis narkoba ini. Ya, saran saya itu sinkron data, Pak. Sinkron data. Jadi dari hasil pembinaan lembaga pemasyarakatan itu, kemudian ini dia sudah keluar dari pembinaan lapas, kemudian ini didata, diakomodir oleh Dinas Tenaga Kerja, bekerja sama dengan stakeholder yang ada, kemudian kita edukasi, kita melakukan pembinaan secara masif, ya, sehingga mereka itu begitu keluar habis pembinaan dari lapas itu sudah terakomodir, Pak. Jadi tidak ada pikiran lagi yang negatif yang bisa terpengaruh, karena begitu dia selesai pembinaan dari lapas itu sudah dirangkul, sudah ada data, ya, sinkron data beberapa OPD itu terkait, ya. Pada dasarnya Polri itu siap mendukung, siap hadir pada saat OPD membutuhkan untuk kita pendampingan, untuk membantu melakukan sosialisasi dan segala macam. Polri itu setiap saat diminta akan selalu siap. Termasuk Pak Ansari kalau dari beberapa yang kami wawancara seperti narkoba 2 kg beberapa tahun lalu, kemudian yang 100 gram baru-baru ini rata-rata mengincar buruh harian lepas begitu ya. Menurut Anda perlukah juga data ini dikaji yang mana masyarakat yang potensi rentan kemudian berkolaborasilah antara tenaga kerja dan kepolisian untuk meramu ini Pak, sehingga bisa diminimalisir nih mereka yang kemudian menjadi kelompok rentan untuk diajak menjadi kurir. Ya itu bisa, Pak. Karena kan beberapa OPD kan punya fasilitas, punya ruang, Pak, ya. Punya ruang maksudnya. Ya, lewat dinas sosial, lewat tenaga kerja. Ini bisa diakomodir kalau memang kita punya data, kemudian kita sinergikan program untuk kegiatan-kegiatan pembinaan ke depan. Sehingga untuk meminimalisir tindakan-tindakan penyelewengan aturan itu atau tindakan kegiatan masyarakat yang melanggar hukum. Baiklah, Pak Ansari, terima kasih banyak Pak Ansari untuk waktunya di RRI pagi hari ini. Saya tahu Pak Ansari ini punya janji juga untuk pagi ini, tetapi masih meluangkan waktu untuk bicara di RRI. Sekali lagi terima kasih banyak untuk waktunya, Pak Ansari Tola. Ya, terima kasih. Ya, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Saya minta pendapat dari Pak Sunar Agus. Apa yang ingin Anda komentari dari penjelasan Pak Ansari tadi, Pak Sunar? Silakan. Terima kasih. Sebetulnya yang dijelaskan dari Bapak-Bapak semua itu sudah benar. Kami di lembaga pemasyarakatan itu pembinaannya mencakup pembinaan mental spiritual sebagai dasar, ditambah lagi pembinaan lain seperti keterampilan, terus bina bakat dan seterusnya untuk
menambah modal agar para warga binaan lebih siap. Dari pengalaman yang ada, yang paling harus kita tingkatkan, semuanya kan sudah sinergi sebetulnya, yang harus kita tingkatkan adalah pembinaan mental spiritual. Karena apa? Seseorang melihat ada kesulitan ekonomi, oke lah. Kan masih banyak peluang kegiatan-kegiatan positif untuk mengatasi ekonomi tersebut. Kenapa harus milih narkoba? Itu masalah spiritual. Tetapi Pak Sunar, kalau kemudian ini residivis kan ini menjadi rentan begitu ya. Kalau mereka sudah menjalani pembinaan, misalnya diberi sanksi seperti 5 tahun atau 10 tahun begitu. Ketika mereka keluar kan pastinya akan sulit mendapatkan pekerjaan, tidak punya simpanan. Nah ini yang kemudian diincar oleh pengedar untuk merekrut mereka kembali. Kalau tadi saran Pak Ansari perlu ada kerjasama, datanya diberikan ke Dinas Tenaga Kerja, kemudian diramu ini kebijakan apa yang perlu dibangun begitu. Ini bagaimana Pak Sunar? Itu kan data saya rasa tidak sulit. Setiap saat kita kirim data ke stakeholder, baik ke Dinas Sosial, BLK. Kita sudah ke Sulawesi Tengah bekerja sudah biasa, didukung kegiatannya sudah biasa. Pertanyaannya kenapa itu tidak berhasil? Ini saya lihat masalah mental dari yang bersangkutan yang mengulang. Karena di lingkungan kita itu tidak tertutup kok mereka untuk berbuat baik, berproduksi baik, atau dengan kata lain yang lebih singkat, mencari jalan yang halal. Ini persoalannya mereka itu mental spiritualnya itu yang masih perlu ditingkatkan secara signifikan. Maaf, dengan Dinas Sosial kita sudah sinergi. Dengan BLK kita sudah sinergi. Dengan pendidikan umum pun sudah sinergi. Dengan Kementerian Agama juga sudah sinergi. Tidak menyalahkan yang bersangkutan, namun saya memandang ini persoalan mental spiritual. Manakala mental spiritualnya menengah ke bawah, godaannya besar, ya tetap belok kiri. Memang pada umumnya demikian. Kalau kebetulan apalagi ditambah pengetahuan yang kurang, itu menurut saya sudah sangat maksimal sinergi kita dengan semua pihak. Saya rasa bapak-bapak juga sudah melakukan bantuan-bantuan kepada lembaga pemasyarakatan tadi sudah disebut, itu begitu. Baik. Kalau data tiap saat pun tidak sulit. Yang sangat sulit merubah mental mereka yang mengulang lagi. Demikian. Baiklah Pak Sunar. Saya kemudian ke Pak Herman Majid. Pak Herman, kalau tadi disampaikan oleh Pak Ibtu Ansari Tola, Pak Sunar mengatakan kolaborasi sudah dibangun ya. Tetapi kalau Pak Ansari Tola, ini perlu diperkuat lagi nih sinergitasnya. Begitu ya. Termasuk harus dicari tahu di profesi apa nih yang sering menjadi target dari para pengedar di wilayah mana saja. Data ini kemudian dihimpun oleh Dinas Tenaga Kerja untuk bisa dicari solusinya sehingga mereka kemudian tidak rentan direkrut menjadi kurir. Ini bagaimana Pak Herman menanggapi? Sebenarnya tergantung individunya. Kalau memang orangnya memang mau berubah, pasti banyak jalan. Ini tergantung individunya secara perlu ada komitmen lah untuk merubah itu. Jadi kita juga ini dari pemerintah daerah sama Dinas Tenaga Kerja. Sebenarnya banyak jalan yang bisa kita berikan. Itu yang pertama seperti disampaikan oleh Bapak tadi itu saya sangat tertarik pembinaan mental spiritual. Itu memang dulu. Nah, setelah itu dia sudah sadar, ya itu sudah kita pembinaan keterampilan. Ya itu. Jadi memang ada tahapan. Selama belum sadar tidak ada gunanya kita lakukan pembinaan keterampilan. Nah, jadi di Dinosar ini ada wadah namanya Balai Latihan Kerja. Di sinilah sesuai dengan bakat yang dimiliki oleh orang tersebut. Nah, misalnya tadi kalau dia berminat di misalnya pertukangan, ini juga pertukangan banyak dibutuhkan orang. Nah, itu di mana-mana itu pembuatan lemari atau perkakas rumah tangga itu sangat dibutuhkan orang. Artinya sudah ada data Pak ya dari Dinas Tenaga Kerja sendiri sudah kemudian melakukan pemetaan di mana saja wilayah-wilayah yang kemudian perlu mendapatkan pembinaan serius oleh Dinas Tenaga Kerja. Ya, kalau pemetaan itu
kami tidak punya data yang pasti. Yang jelas kami ini hanya membina secara keseluruhan. Oke. Di 10 kecamatan ini kita bina untuk mendapatkan bantuan-bantuan UMKM ini. Nah, tentunya sebelum mendapat bantuan, karena bantuan kami ini berupa peralatan-peralatan. Ya, peralatan pertukangan, jahit, peralatan perbengkelan, peralatan TTG, teknologi perkebunan. Misalnya orang mau buat kue seperti itu, TTG. Jadi kita latih dulu. Nah, di BLK setelah kita latih, ya, misalnya tadi kita ambil contoh ini perbengkelan. Nah, setelah kelompok tadi kita latih, mereka sudah mahir dalam melakukan perbengkelan, kita bantu alat, peralatan lengkap. Ketika dengan adanya peralatan mereka sudah dilatih, ya mereka sudah bisa mencari uang. Tetapi kalau saran Pak Ansari tadi perlu ada pemetaan wilayah yang rentan, akankah ini kemudian diadopsi oleh Dinas Tenaga Kerja, begitu Pak? Ya, kami coba. Makanya kami barangkali juga perlu bersinergi dengan Polres untuk mengetahui di mana daerah-daerah rawan itu, sehingga mungkin bisa kita di situ mengadakan sosialisasi untuk membuat kelompok-kelompok masyarakatan yang bisa kami latih. Nah, itu. Sehingga kita bisa rubah polanya ini. Kalau memang berubah. Baiklah. Baik, saya juga sudah bersama dengan Pak Ibtu Krisna, Kasat Narkoba Polres Kabupaten Parigi Motong. Selamat pagi, Pak Krisna. Ya, Pak Krisna, saya belum mendengarkan suaranya. Selamat pagi. Mikrofonnya belum hidup ya, suaranya saya belum dengarkan. Baik, sambil Pak Krisna benahi terlebih dahulu komunikasi bersama saya, kemudian juga ada Pak Sunar Agus dan Pak Herman Majid. Kita akan jeda terlebih dahulu pendengar, pastikan tetap bersama kami, nanti kita akan masuk ke perlukah kemudian ada efek jera yang lebih serius begitu ya. Kalau tadi dikatakan Pak Sunar sudah ada pembinaan, Dinas Tenaga Kerja juga mengatakan sudah ada peluang kerja yang dibuka, lantas masih terus terjadi, lalu bagaimana kemudian pemberian efek jeranya. Nanti kita akan bahas bersama dengan Pak Ibtu Krisna, Kasat Narkoba Polres Parimo. Pastikan tetap bersama kami. Kita kembali setelah jeda berikut ini. Tidak perlu takut secara berlebihan dengan yang namanya virus corona. Karena virus corona dari data yang saya terima, 94% lebih penderitanya dapat disembuhkan. Jadi sebetulnya musuh terbesar kita saat ini adalah bukan virus itu sendiri, tapi rasa cemas, rasa panik, rasa ketakutan, dan berita-berita hoax serta rumor. Kita sebenarnya harus yakin dengan fakta, informasi, solidaritas bersama, dan gotong royong. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Terima kasih mendengar, Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia, Toli-Toli, Buol, dan juga Parigi Motong. Saya Susanti Akataba bersama Anda dalam sesi diskusi pagi ini. Saya coba kembali menyapa Pak Ibtu Krisna, Kasat Narkoba Polres Kabupaten Parigi Motong. Selamat pagi Pak Krisna. Selamat pagi Ibu. Baik, terima kasih Pak Krisna sudah meluangkan waktu untuk bicara di RRI. Kita membahas soal narkoba marak, ekonomi lemah, dan residivis tergiur jadi kurir narkoba. Di awal saya ingin tanya dulu Pak, kalau untuk di Parigi Motong, apakah masyarakat ekonomi lemah, kemudian residivis, ini juga masih sering menjadi incaran pengedar untuk dijadikan kurir Pak Krisna? Selama ini tidak semuanya yang memiliki ekonomi lemah itu menjadi pengedar atau terjerumus di sana, melainkan residivis yang pernah keluar masuk tahanan yang terkait tentang kasus narkoba. Justru di Kabupaten Parimo lebih banyak residivis. Tapi sebelum Bapak jelaskan lagi, saya boleh minta diturunkan sedikit kameranya Pak, biar bisa lebih jelas. Oke, baiklah. Baik, silakan dilanjut Pak Krisna. Ini bagaimana nih kalau untuk yang residivis di Kabupaten Parigi Motong? Kenapa sih mereka mau terjun lagi? Pastinya ada interogasi dong ya pada saat datang ditangkap lagi. Ini mereka umumnya beralasan apa begitu Pak Krisna?
Ya, di sini kita interogasi yang bersangkutan, yang di mana mereka karena mungkin memiliki ini latar belakang ekonomi yang kurang juga, terus karena faktor sosial juga, lingkungan mendukung juga, sehingganya dia terjerumus kembali ke narkoba tersebut. Karena kebanyakan saya lihat tuh dia mau kerja enak saja, seperti itu, karena kembali ke karakter atau psikologi orang itu tersendiri, Ibu. Oke. Mayoritas mereka yang jadi residivis biasanya sudah menjalani masa pembinaan di lembaga pemasyarakatan berapa lama, Pak Krisna? Mungkin ada contoh, misalnya dia sekali kah jadi residivis atau sampai berulang kali begitu, Pak Krisna? Ada yang pernah ditahan sampai 3 tahun, 5 tahun, seperti itu, Ibu. Kemudian setelah keluar main lagi narkoba begitu? Tidak serta-merta langsung dia main, Ibu. Mungkin dia di kalangan masyarakat beberapa bulan berjalan kehidupannya, setelah dirasa pekerjaan atau yang ada di masyarakat dia rasa susah atau berat, sehingga dia lebih memilih jalan yang seperti yang pernah dia lakukan dulu, Ibu, seperti itu, Ibu, untuk melakukan lagi tindak narkoba itu sendiri. Baiklah, Pak Krisna, ini kan ketika mereka kemudian keluar dari lembaga pemasyarakatan, main lagi narkoba begitu, pasti akan ditangkap lagi dan kemudian menjalani proses hukum lagi. Nah, dari mungkin hasil interogasi, apakah tidak ada rasa takut dari mereka begitu? Tidak ada efek jera untuk mereka akhirnya berpikir, walaupun ekonomi sulit, khawatir begitu kalau harus menjalani lagi proses yang sebelumnya? Sebenarnya kalau saya lihat itu, Ibu, mereka takut juga, Ibu, sehingganya kita dalam proses penangkapan pun mereka selalu ini, Ibu, banyak teknik atau cara sehingga dalam pengungkapannya agak susah juga kita melakukan tangkap terhadap mereka, karena kita sudah memperingati yang bersangkutan apabila terjun kembali ke dunia hitam tersebut, kita tidak akan segan-segan tindak tegas dan berikan hukuman yang lebih tinggi lagi, seperti itu, Ibu. Kalau ada evaluasi yang perlu dilakukan dalam upaya pemberian efek jerah, kalau menurut Pak Krisna ini harus bagaimana? Karena kalau untuk Pak Rigi Mautong kan ternyata agak tinggi juga nih residivisnya, hampir mirip dengan toli-toli. Kalau kemudian kita mau memberikan efek jerah yang betul-betul maksimal, kira-kira strategi apa nih Pak yang harus dibangun? Di sini kita dari Sat Narkoba sudah melakukan penyuluhan kepada masyarakat, terutama kalangan pemuda juga, diberikan penyuluhan bahwa tentang bahayanya narkoba itu, jangan sampai terjerumus kepada barang tersebut yang dapat merusak generasi bangsa. Seperti itu, Ibu, untuk kepada ini pelaku atau nara yang pernah keluar dari penjara, kita di sini harus memberikan perhatian yang lebih, terutama di dalam sosial, yaitu mungkin dalam masyarakat harus memberikan ini perhatian sehingga dia tidak terjerumus kembali dan dapat menyesuaikan dengan masyarakat lainnya, dan juga tidak lepas dari dukungan keluarga, yang dimana di sana juga harus diperhatikan oleh keluarga, memberikan bimbingan, dampingan, sehingga dia bisa merubah pola pikirnya untuk bekerja yang lebih baik lagi untuk kehidupannya, seperti itu, Ibu. Jangan sampai terjerumus atau terulang kembali melakukan tindak pidana narkoba itu sendiri. Oke, Pak Krisna, kalau kita ambil contoh 2020 ke 2021, ada berapa residivis yang kemudian balik lagi menjadi kurir narkoba atau pengedar? Kalau tidak salah ada 7, Ibu. 7 ya? Sampai saat ini, ya. Dan itu baru 2 kali kah menjalani pembinaan atau ada yang sudah 3 kali keluar masuk?
2 kali, Bu. 2 kali rata-rata ya, Ya, ada 7 ya, kasus untuk 2020 ke 2021. Baik, Pak ya. Krisna ditahan dulu, saya akan undang pendengar untuk bergabung 085242486001, sekali lagi 085242486001, Anda bisa sampaikan kira-kira pendengar metode pembinaan yang seperti apa yang harus dilakukan. Karena kalau untuk Parigi Motong ada 7 kasus 2020-2021 sudah dibina di lapas, tetapi keluar mereka masih melakukan hal yang sama. Untuk Toli-Toli kita belum mendapatkan data spesifik tadi ya dari Pak Ansari Tola karena belum mendapatkan data dari Satuan Reserse Narkoba. Tetapi dari bincang-bincang RRI dengan Kasat Narkoba beberapa waktu lalu, ini cukup lumayan juga untuk wilayah Toli-Toli. Saya kemudian ke Pak Sunar Agus. Pak Sunar, ini kalau untuk Parimo bahkan ada 7 kasus. Pak Sunar, ini bagaimana komentar Bapak untuk hal ini? Perlu ada evaluasi kah dalam hal pembinaan atau bagaimana Pak untuk kasus ini? Ya, kita bicara angka itu Parigi Motong. Kebetulan saya ada di Lapas Parigi. Lapas Parigi itu isinya 300. Kalau resnya 7, ya bisa dilihat berapa persen. Kita bicara angka. Bagaimanapun itu juga bagian dari tanggung jawab kami. Kenapa juga pembinaannya tidak berhasil, akan kita perbaiki. Untuk Parigi Motong. Kalau untuk Toli-Toli itu sekarang isi itu sekitar 400. Jadi coba dicek resnya. Jadi angka di kami resnya itu 0,18. Katakanlah remedial. Memang akan kita angka itu cukup tinggi dibanding di lembaga pendidikan. Karena lembaga pendidikan di sini sekarang di universitas manapun selalu lulus semua. Tetapi bagian dari yang lulus itu pun di masyarakat juga dia sebagian malah tinggal di lembaga pemasyarakatan. Itu kita bicara umum. Jadi secara umum itulah untuk mengukur keberhasilan dan ketidakberhasilan. Baik. Terkait bicara efek jerah, mestinya diskusi ini ada hakim karena salah satu unsur efek jerah adalah berapa hakim memutuskan, kan demikian. Oke. Itu ya, kalau misalnya bandar dipidana 3 tahun, terus korban dipidana 7 tahun. Nah ini kan pembinaan kita juga pincang. Perlu diketahui bahwa pembina yang ada di LP ini tidak pernah terlibat menentukan besarnya lama dibina. Kalau di universitas itu menyeleksi, menentukan, oh ini perlu dibina 5 tahun, oh ini perlu dibina 5 menit. Berarti, yang tidak perlu. Berarti harus ada evaluasi lagi gitu Pak ya, soal berapa lama mereka harus dibina, karena ini akan mempengaruhi juga mereka jerah tidak setelah keluar. Ya, atau sudah terbina maksimal tidak setelah mereka keluar begitu ya? Ya, yang perlu dievaluasi adalah sistem peradilan pidana terpadu kita. Baik. Sehingga menangani offendernya ini bisa terpadu. Tanggung jawab bersama. Selama ini berdasarkan undang-undang yang ada masih sendiri-sendiri. Penyidik diatur oleh undang-undang sendiri, penuntut umum diatur oleh undang-undang sendiri, hakim juga diatur oleh undang-undang sendiri, pemasarakatan juga begitu, sehingga agak pincang. Contoh tadi di efek jerah di kami sejak tahun 64 sudah tidak dikenalkan dengan efek jerah. Yang didoktrinkan kepada kami adalah reintegrasi. Mengapa? Karena mereka yang ditangkap dan akhirnya masuk itu adalah bukan penjahat, tetapi orang yang tidak beruntung. Kalau tidak beruntung, kalau yang beruntung kan jadi penyiar, jadi presiden, jadi gubernur, kan gitu. Itu pola pikir kita beda-beda masalahnya. Ya. Baiklah Pak Sunar. Pak Sunar, saya mau sampaikan lagi nih line interaktif. Tadi kita di 0853 ya, 4383130. Kita minta publik untuk kemudian bisa bergabung memberikan opininya
di 085343831230. Kira-kira solusi apa nih yang perlu dilakukan untuk kemudian mencegah jangan sampai golongan ekonomi lemah, kemudian residivis ini tergiur untuk menjadi kurir narkoba. Kalau catatan dari Pak Sundar Agus, Kadip Pas Kumham Sulteng, begitu Kementerian Hukum dan HAM, bahwa ini juga dalam peradilannya ini yang juga perlu dievaluasi begitu ya, pemberian sanksinya seperti apa. Karena kalau harusnya menjalani pembinaan selama 6 tahun, kemudian hanya 1 tahun yang direkomendasikan, ini pasti tidak akan maksimal juga. Nanti kita akan coba konfirmasi ini ke lembaga kehakiman begitu ya, untuk kemudian mendapatkan penjelasan soal ini, khususnya yang di wilayah Sulawesi Tengah. Baik, kita akan jeda sebelum masuk ke sesi akhir diskusi. Nanti saya akan minta dari Pak Sundar Agus, kemudian Pak Herman dan Pak Ibtu Krisna untuk memberikan statement akhirnya dalam diskusi ini. Kira-kira bagaimana strategi yang perlu dilakukan untuk ke depannya, wilayah Toli-Toli, Buol, kemudian juga wilayah Parigi Mautong untuk mencegah jangan sampai kemudian marak ekonomi lemah dan residivis menjadi kurir narkoba. Kami akan jeda terlebih dahulu sebelum masuk ke sesi akhir dialog. Persatuan Indonesia adalah bunyi sila ketiga dari Pancasila. Kini jiwa persatuan itu diuji. Rasa empati, kepedulian, dan kebersamaan terpanggil dengan adanya pandemi corona. Jika kita pernah bertanya, apa yang bisa kita berikan untuk bangsa ini? Kinilah saatnya dengan di rumah saja, dengan menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, dan tetap produktif. Di rumah aja. Di rumah aja. Di rumah saja. Di rumah saja. Di rumah aja. Di rumah saja. Di rumah aja. 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 Di rumah saja, gerakan sederhana namun memberikan sumbangsi besar bagi bumi pertiwi. Segenap elemen bangsa, bersama kita lawan dan putus mata rantai penyebaran virus corona COVID-19 dengan Persatuan Indonesia. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Baik, pendengar, Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Toli-Toli dipancar luaskan dari kawasan Puncak Kabinuang 93. Siaran kami juga didengarkan di Kabupaten Parigi Mautong dan juga Kabupaten Buol. Saya kemudian akan masuk ke sesi akhir diskusi. Saya minta dari Pak Herman Majid untuk memberikan statement akhirnya, Pak. Kira-kira nih bagaimana ke depannya, Pak? Harus mencegah agar masalah ekonomi, kemudian tidak tersedianya pekerjaan, ini tidak menjadi alasan bagi masyarakat kita di Toli-Toli, Buol, dan Parimo untuk mau terjun, Pak, menjadi kurir dan tergiur menjadi kurir narkoba, Pak Herman. Ya, terima kasih. Jadi kalau menurut kami, istilahnya di mana ada keinginan, di situ pasti ada jalan. Jadi bila mana kita ingin berubah, pasti Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala membuka jalan. Nah, kami dari pemerintah daerah, Dinas Tenaga Kerja, siap membantu. Ya, saja sesuai dengan apa yang kami sampaikan tadi, bahwa kami ini siap membantu mereka-mereka yang tidak memiliki pekerjaan, kita arahkan untuk dibina pembinaan keterampilan. Ya, sesuai dengan apa yang menjadi profesinya. Misalnya yang suka perbengkelan, pertukangan, kita akan bina ke BLK. Dan selanjutnya kami akan rekomendasikan untuk kita berikan bantuan peralatan. Kami harapkan di masyarakat nanti bisa mandiri, ya, bisa menghasilkan uang sehingga bisa menghidupi keluarganya.
Demikian Pak. Baiklah, artinya tidak ada alasan sebenarnya Pak ya, dari pemerintah daerah sudah memberikan ruang, kita punya potensi sumber daya alam yang begitu banyak, ini yang kemudian perlu dimanfaatkan, jangan memilih untuk jalan yang salah seperti ini ya Pak Herman. Ya, baik. Kemudian saya ke Pak Ibtu Krisna, Kasat Narkoba Polres Parimo. Pak Krisna, kalau ada yang harus kita evaluasi Pak Krisna, ini bagaimana Pak Krisna untuk masalah peredaran narkoba? Soal kurir dari golongan ekonomi lemah, kemudian residivis, evaluasinya perlu bagaimana Pak untuk kita menekan ini, jangan sampai terjadi terus-menerus, Pak Krisna? Di sini mungkin kita evaluasinya yaitu kepada masyarakat sekitar atau yang ada di Parigi, khususnya yang terutama yang mantan residivis, jangan kembali lagi ke narkoba itu sendiri, karena masih banyak peluang kerja lainnya yang di mana di sini sumber daya alam atau lingkungan di sini sangat mendukung. Mari kita kerja yang halal atau yang baik, jangan terjun ke dunia narkoba itu sendiri karena dapat merusak generasi bangsa seperti itu. Dan mari kita bersama-sama, baik dari pihak pemerintah maupun dari desa, masyarakat dan keluarga, mari mengarahkan generasi kita, keluarga kita untuk menjauhi narkoba itu sendiri sehingga tidak ada lagi kurir atau pengedar narkoba yang ada di Parigi Motong. Apabila tidak seperti itu atau kita biarkan saja, maka mereka akan tumbuh dan berkembang lagi. Dari kita sendiri Sat Narkoba akan menindak tegas kepada seluruh pelaku narkoba itu sendiri. Baik, Pak Kasat, kalau tadi disampaikan oleh Pak Sundar bahwa masalah pemberian sanksi begitu atau vonisnya yang kemudian ini perlu juga dievaluasi begitu, jangan sampai kemudian vonisnya harus tinggi tetapi kemudian diberikan rendah, ini juga akan mempengaruhi pola pembinaan di lapas. Kalau dari Kasat Narkoba dari Parimo sendiri ini bagaimana Pak evaluasi soal pemberian sanksi untuk efek jera itu Pak? Kalau untuk pemberian sanksi itu kembali ke pihak pengadilan, yang dimana kita di sini dari Sat Narkoba Parigi Motong kita melakukan penindakan, melakukan pemberkasan, namun terkait putusan itu kembali ke pihak pengadilan seperti itu. Tetapi adakah evaluasi untuk itu? Misalnya kalau yang residivis ini harus lebih tinggi lagi sanksinya, karena sudah berulang-ulang dan tidak jera begitu Pak? Siap Ibu, di sini yang dimana dalam pemberkasannya itu kita selalu mengusulkan memberikan hukuman yang seberat-beratnya sehingga yang bersangkutan bisa jera seperti itu. Tetapi hasilnya disampaikan kembali kah ke Kasat Narkoba atau Satres Narkoba Parimo dari yang disampaikan seberat-beratnya kemudian hasilnya bagaimana? Selama ini juga diberikan, biasanya habis putusan juga kita diberikan surat hasil putusan yang bersangkutan seperti itu. Dan memang diberikan sanksi yang seberat-beratnya Pak ya? Iya Ibu, kalau memang dia terbukti memang melakukan residivis yang memang sesuai ketentuan dihukum memang seperti yang tadi pasal yang berlaku seberat-beratnya Ibu. Baiklah, saya kemudian ke Pak Sunar Pak, apa yang mau disampaikan di bagian akhir Pak Sunar? Tentu seperti yang Bapak sampaikan tadi, walaupun di Parimo, Toli-Toli, kemudian masih ada residivis yang melakukan terjun lagi ke bisnis narkoba, tidak bisa dipastikan juga bahwa pola pembinaan tidak berhasil, tapi ada catatan-catatan khusus yang harus dilakukan, dikaji secara bersama. Di bagian akhir, apa yang ingin Pak Sunar sampaikan Pak kepada warga Toli-Toli, Buol, dan Parimo yang mendengarkan RRI? Ya, terima kasih. Mari kita sama-sama semuanya tingkatkan profesi kita agar tugas kita itu outputnya makin bagus. Yang kedua, itu kita tingkatkan sinergitas kita, sekalipun kita sudah sinergi. Yang lebih lagi, kita dorong unit-unit kerja di bagian pencegahan, kita perkuat, sehingga orang. Baik, Pak Sunar.
Iya, sayang sekali kita sudah tidak bisa mendengarkan ya, mungkin jaringan, tetapi kita sudah bisa tangkap poin yang disampaikan oleh Pak Sunar Agus selaku Kadip Pas Kemenkumham Jadi Provinsi. mohon Ya, silakan Pak Sunar dilanjutkan Pak. ya, jadi pertama ya kita tingkatkan profesionalisme kita masing-masing. Setelah itu kita tingkatkan sinergitas kita. Yang ketiga, kita dorong unit-unit pencegahan agar bekerja lebih lagi, sekalipun lebih baik. Misalnya contoh, kenceng patroli tentu pencuri pun akan mikir, narkoba pun mikir. Di lautan pun kalau angkatan lautnya sering patroli berkurang. Itu begitu. Baiklah, ini jadi yang pencegahan itu sangat penting. Baiklah Pak Sunar. Terima kasih banyak ya Pak Sunar Agus, Kepala Divisi Lembaga Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Tengah. Selamat melanjutkan aktivitas kembali di Parigi Mautong Pak. Sukses selalu untuk Pak Sunar dan rekan-rekan di Kemenkumham. Salam sehat. Salam sehat Pak. Kemudian terima kasih untuk Pak Herman Majid sudah bergabung dalam diskusi ini Pak Herman. Selamat melanjutkan aktivitas kembali juga Pak Ibtu Krisna, Kasat Narkoba Polres Kabupaten Parigi Mautong. Terima kasih banyak Pak Krisna sudah bergabung dalam diskusi RRI. Juga untuk Anda pendengar yang sudah menyimak siaran kami, terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga apa yang kami hadirkan pagi ini bisa menjadi bahan referensi untuk kita semua, untuk bisa saling menjaga dan saling mengawasi. Berikan informasi kepada kepolisian kalau kemudian mengetahui ada kasus narkoba yang terjadi di lingkungan Anda. Sinergitas yang terbangun dengan baik, saling mendukung, tentu tidak akan dimanfaatkan ya oleh para pengedar narkoba, merekrut begitu masyarakat dengan ekonomi lemah ataupun residivis untuk menjadi pengedar narkoba. Saya Susantia Kataba mengakhiri diskusi pagi ini. Sampai jumpa.